pada pertemuan minggu pertama dan kedua untuk bahan-bahan kuliahnya. Jadi pertama untuk kuliah etika ini kita mulai dengan definisi dari etika Kristen. Ya. Jadi kalau kita melihat definisi dari etika Kristen, pertama kita lihat dulu asal kata dari kata etika ini. Jadi kata etika ini berasal dari bahasa Yunani, ya, dari kata Yunani ethos, yang berarti kebiasaan, adat istiadat. Etika sendiri dulunya adalah suatu cabang ilmu teologi yang intinya berbicara tentang apa yang baik dan tidak baik. Sehingga etika Kristen itu berarti ilmu yang berbicara tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik, atau apa yang patut dan apa yang tidak patut, atau apa yang bermoral dan apa yang tidak bermoral dari sudut pandang agama Kristen. Makanya disebut sebagai etika Kristen. Jadi etika Kristen sekali lagi berarti ilmu yang berbicara tentang apa yang baik dan tidak baik dari sudut pandang kekristenan. Kita lihat yang berikut tentang prinsip etika Kristen. Ya, jadi prinsip etika Kristen ini kan bersumber dari Alkitab. Ya. Kesaksian Injil mulanya bersumber dari Yudaisme. Jadi kita tidak bisa, kekristenan tidak bisa melupakan sejarah, melupakan sumbangsi dari agama Yahudi, ya, di mana disitulah sumber-sumber Alkitab kita juga berasal. Bahkan nubuat tentang Yesus Kristus juga bisa ditemukan di situ. Jadi kesaksian Injil mulanya bersumber dari Yudaisme yang berpusat pada hukum Taurat. Jadi apabila dilihat dari sudut pandang hukum Taurat dan Injil, maka etika Kristen adalah segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, yang diwajibkan bagi umat pilihannya, ya, Israel. Jadi dengan demikian maka etika Kristen ini merupakan satu tindakan yang bila diukur secara moral baik menurut kehendak dari Allah itu sendiri. Jadi selalu menurut kehendak Allah, ya, kehendak Allah yang mana yang terdapat dalam kesaksian Alkitab, baik perjanjian lama maupun juga perjanjian. Nah, bagaimana dengan prinsip dari etika Kristen itu sendiri? Jadi etika Kristen ini tentu berbeda dengan pandangan etika berdasarkan pertimbangan kata hati, atau pertimbangan akal budi, atau pertimbangan pandangan filsafat, atau pertimbangan ideologi. Ya, jadi dia berbeda dengan itu semua. Kenapa berbeda? Jawabannya ialah bahwa etika Kristen berbeda dengan etika yang berdasarkan kata hati, di mana kata hati adalah dasar norma. Jadi kalau kata hati mengatakan baik, maka satu perbuatan adalah baik. Dan sebaliknya, kalau kata hati bilang itu tidak baik, maka dianggap tidak baik. Cuma kelemahannya adalah bahwa kata hati setiap orang itu kan berbeda-beda, ya. Si A kata hatinya beda dengan si B, ya. Si Thomas beda dengan si Maria, ya. Dan seterusnya. Karena itu maka pertimbangan etis tidak bisa bergantung semata-mata pada kata hati, ya, tidak bisa bergantung semata-mata pada kata hati itu.
Nah, etika Kristen juga tentu berbeda dengan etika berdasarkan pertimbangan akal budi, ya, pertimbangan akal budi atau rasio. Di mana akal budi atau rasio yang menentukan apa yang baik dan jahat. Jadi otak kita bilang baik, oh itu baik. Kalau otak kita bilang buruk, nah itu buruk. Cuma kelemahannya adalah akal budi atau pikiran tiap-tiap orang juga beda dan bisa menimbulkan konflik, ya. Si A maunya ini, si B maunya itu, ya, maka konflik bisa terjadi. Karena itu pertimbangan etis berdasarkan akal budi juga ada kelemahan lagi, ya, ada kelemahan. Etika Kristen juga berbeda dengan etika berdasarkan pandangan filsafat. Di mana menurut pandangan filsafat yang mendatangkan keenakan dan kesenangan itulah yang baik, ya. Jadi yang mendatangkan kesenangan itulah yang baik. Nah, pandangan filsafat setiap orang tentu kan beda, ya, tentu beda. Apalagi setiap suku, setiap bangsa beragam kan. Pandangan filsafatnya masing-masing ada. Orang Timur punya filsafatnya sendiri. Orang Rote punya filsafat sendiri. Alor, Sabu, Flores, Jawa, dan lain sebagainya. Tiap-tiap orang punya pandangan filsafatnya sendiri. Dan karena itu maka pandangan filsafat juga tidak dapat dijadikan penentu apa yang baik dan apa yang benar. Ya, tidak bisa ditentukan oleh itu. Nah, oleh karena itu maka prinsip etika Kristen ini juga berbeda dengan etika berdasarkan pertimbangan ideologi, ya, pertimbangan ideologi. Di mana menurut pandangan ideologi apa yang baik adalah apa yang mendatangkan kemenangan, keuntungan, kesejahteraan bagi kaum buruh. Itu misalnya ideologi komunis, ya, bilang. Yang baik itu buruh sejahtera, buruh senang saja. Yang lain tidak perlu. Itu paham komunisme. Atau apa yang mendatangkan keuntungan ekonomi bagi para pemilik modal, para kapital, ya, atau sistem ideologi kapitalisme. Itu yang dianggap baik. Jadi kalau pemilik modalnya bertambah kaya, makin hari makin bertambah, buruh makin sengsara, makin miskin, nah itu yang baik. Jadi pandangan ideologi bilang begitu. Kapitalisme bilang pemilik modal yang harus untung, komunisme bilang buruh juga harus sejahtera. Jadi pertentangan terjadi. Jadi disinilah kelemahan dari ideologi itu. Setiap bangsa itu berbeda-beda. Dan kita lihat tadi bertentangan satu dengan yang lain. Masing-masing akan selalu klaim dia punya yang paling benar. Ya, dia punya paling benar. Sehingga etika Kristen juga tidak bisa berdasarkan pertimbangan ideologi. Oleh karena itu, titik tolak etika untuk menentukan mana yang baik dan tidak baik tidak dapat berdasarkan pertimbangan kata hati, pertimbangan akal budi, pertimbangan filsafat, atau pertimbangan ideologi semata. Tapi titik tolaknya harus kembali pada kehendak Tuhan Allah sendiri yang terkandung di dalam Alkitab. Ya. Kita melihat bagaimana perbedaan etika ini dengan ilmu-ilmu lain. Jadi etika ini termasuk golongan ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu pengetahuan deskriptif. Artinya etika adalah ilmu yang membicarakan tentang apa yang baik dan apa yang seharusnya, atau apa yang patut dan tidak patut untuk
untuk dilakukan. Oleh karena itu, maka etika membutuhkan penilaian dan pengambilan keputusan. Etika juga berbeda dengan ilmu alam, apalagi ilmu matematika, ilmu hukum. Karena yang berlaku dalam ilmu-ilmu ini tidak meminta atau tidak menuntut suatu pilihan atau keputusan, tetapi yang berhubungan dengan rumusan dan dalil-dalil yang sudah dianggap pasti. Jadi ini bukan pilihan. Jadi kalau lo naik di lantai 3 Unkris ya, lalu kas jatuh diri di bawah, itu tidak ada pilihan, kepala bocor atau langsung mati. Saya bisa bilang lo jatuh di atas, kembali lah, naik di lantai 4, tidak, jatuh ke bawah. Nah, karena apa? Karena berlaku gravitasi itu, hukum gravitasi. 2 tambah 2 ya sama dengan 4. Itu sudah di deskriptif begitu. Anda tidak bisa bilang 2 tambah 2 6. Batu yang dilempar ke atas sudah pasti akan jatuh kembali karena daya tarik bumi. Ya. Namun demikian, ada beberapa ilmu yang mirip juga dengan etika. Tentu dalam hal tertentu saja, tidak semua. Misalnya, ilmu hukum. Terkadang kita diminta untuk memilih antara adil dan tidak adil. Kita harus pilih. Ya. Begitu juga pada lapangan estetika, musik, seni, dan lain-lain. Kita diminta untuk memilih. Ya. Oh, ini suara merdu, ini suara buruk. Ya. Ini main gitarnya bagus, oh ini main gitarnya fals. Itu seni. Ya, kita bisa membedakan, memilih. Nah, etika juga dapat dibedakan dalam etika umum dan etika khusus. Jadi bagaimana etika umum? Yaitu etika berbicara mengenai kondisi dasar, bagaimana manusia bertindak secara etis. Bagaimana manusia mengambil keputusan etis. Teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolok ukur dalam menilai baik atau buruk suatu tindakan. Itu etika umum. Bagaimana dengan etika khusus? Yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Ya, penerapan ini bisa berwujud bagaimana seseorang mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan, yang didasari oleh cara teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Ya, atau bahasa Inggrisnya moral foundations, dasar-dasar moral. Ya, rasa hormat, ya, kesetiaan, ya, pada pasangan, kepedulian, ya, keadilan, kejujuran, kesopanan, ya, balas kasihan, dan sebagainya. Nah, kita lihat berikut, yaitu titik tolak etika Kristen didasarkan pada etika perjanjian lama dan etika perjanjian baru. Ya, jadi PL dan PB itu titik tolak ya. Padahal kitab PL dan PB, perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana keduanya memiliki prinsip dasar yang sama, yang pada prinsipnya bermuara kepada kasih dan anugerah Allah semata. Ingat ini ya, titik tolaknya pada prinsip yang sama, pada kasih dan anugerah Allah semata.
Jika dalam perjanjian lama nampak dari kasih dan anugerah Allah yang membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, dari perbudakan di Mesir. Maka dalam perjanjian baru, kasih dan anugerah Allah itu nampak dalam diri Yesus Kristus sendiri. Ya, yang membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dan kuasa dosa yang mendatangkan maut itu. Ya, maut itu. Bagaimana dengan sifat dan titik tolak etika perjanjian lama ini adalah ada anugerah pembebasan Allah terhadap umatnya dari Mesir. Tapi sifatnya itu juga langsung mengikat. Kamu dibebaskan, tapi kamu harus bertanggung jawab. Bukan dibebas lalu bebas merdeka begitu saja. Bertanggung jawab. Ada perintah yang dituntut, yang harus dilaksanakan demi menjaga keselamatan itu. Jadi itu diberilah 10 hukum. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 itu. Jadi sudah dibebaskan dari Mesir, dari perbudakan, tapi Tuhan bilang jangan mencuri. Ya. Jangan menyembah Allah lain, tapi sembahlah Allah yang membebaskan kamu itu. Hormatilah orang tuamu, jangan melawan. Dan seterusnya. Oleh karena itu maka bentuk etika perjanjian lama berkisar pada tindakan Allah dalam sejarah umatnya. Sambil menuntut respons atau jawaban manusia dalam bidang kesehariannya. Jadi kita diselamatkan, maka kita dituntut merespon dalam hidup sehari-hari. Nah, ini yang harus dilaksanakan dalam kehidupan kita. Sehingga konsep etika perjanjian lama selaras dengan apa yang dinamakan dengan etika teonom. Etika teonom. Yaitu etika yang berlandaskan hubungan antara Allah dan umatnya. Ya, hubungan antara Allah dan umatnya. Allah mengasihi, maka umat juga harus mengasihi. Orang tua mengasihi anaknya, anak juga harus mengasihi. Orang tua menafkahi, memberi uang kuliah, anak harus kuliah dengan sungguh-sungguh, jangan minum mabuk, cek mabuk tiap hari saja, bikin habis duit, ya. Atau pacaran melulu, tidak boleh. Nah ini kita belajar dari situ. Sedangkan sifat dan titik tolak etika perjanjian baru juga sama. Adalah pada anugerah keselamatan Tuhan. Yang diberikan melalui siapa? Melalui Yesus. Dia mati, dia menebus dosa umat manusia di kayu salib. Umat Allah yang telah diselamatkan sekarang dipanggil untuk hidup baru. Hidup dalam keselamatan yang sudah diberikan. Jadi seseorang berbuat baik atau melakukan tindakan kasih karena apa? Karena dia terlebih dahulu sudah mendapatkan kebaikan itu. Kasih dari Tuhan itu. Jadi ini penting. Ya, jadi kita lanjut. Kita melihat bagaimana kita bisa simpulkan ya, bahwa etika perjanjian lama dan baru itu juga berdasarkan pada inisiatif dari Tuhan Allah. Jadi keselamatan ini bukan pencarian upaya manusia, tapi adalah prakarsa dari Allah.
Etika dalam perjanjian lama dianggap sebagai tanggapan terhadap prakarsa ilahi. Konsep ini lahir dari sejarah bangsa Israel ketika Allah memprakarsai untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi mereka dikeluarkan dari sana, ya. Makanya disebut dengan peristiwa keluaran. Kemudian Tuhan Allah memberikan kepada mereka tadi itu 10 hukum. Ya, 10 perintah Tuhan untuk dilaksanakan. Dan mereka menanggapi hukum tersebut dengan kepatuhan kepada kehendak Allah. Dan ini kepatuhan itu sebagai ungkapan rasa terima kasih, rasa syukur. Karena sebetulnya Israel tidak berhak, ya, menerima atau tidak layak menerima pembebasan dan pemberian Allah itu. Nah, begitu pula etika perjanjian baru yang menunjuk kepada prakarsa Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi kita lihat kalau di perjanjian lama Allah mau menyelamatkan satu suku bangsa Israel. Dalam perjanjian baru diperluas, dalam diri Yesus keselamatan itu diperuntukkan bagi semua bangsa. Jadi semua manusia telah berdosa di hadapan Allah dan hukum Taurat sendiri tidak mampu menyelamatkan manusia. Untuk itulah Allah mengambil prakarsa dan mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dengan jalan mati di kayu salib. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, Yohanes 3 ayat 16. Jadi ini kita lihat di istilah kata penting prakarsa Allah, baik dalam PL maupun PBE. Kita lihat juga kata kunci yang berikut ialah tanggapan. Ya, kalau prakarsa menunjuk kepada Tuhan Allah, sekarang tanggapan menunjuk kepada manusia. Jadi tanggapan manusia. Wujud tanda syukur manusia ditunjukkan melalui perbuatan atau tindakan etis. Dengan demikian, pertama, etika perjanjian lama merujuk ke arah masa depan. Ya. Merujuk pada arah masa depan. Orang berjalan ke masa depan, bukan kembali ke masa lalu. Ya. Di mana tanggapan-tanggapan manusia akan menjadi serasi dengan cara Allah bertindak terhadap mereka. Manusia mengikuti teladan Allah dengan memperlihatkan sifat Allah melalui kelakuannya. Kalau Allah sudah menyelamatkan kamu, kamu harus mengikuti teladannya. Contohnya, dalam pembelaan kaum lemah dan kesucian, Keluaran 22 ayat 21 sampai 22. Atau Keluaran 25 ayat 23. Janganlah kau tindak seorang asing, seorang janda atau anak yatim. Jika engkau meminjam uang kepada mereka yang miskin, janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin. Jadi ini Tuhan bilang kalau kalian sudah dibebaskan, selamatkan, jangan lagi buat kejahatan. Kesucian dalam hal ini artinya terpisah dan berbeda. Jadi umat Israel ini membedakan tuntutan-tuntutan Allah dengan memisahkan diri, ya, dari penyembahan-penyembahan berhala. Tidak lagi memuja dewa-dewa seperti dulu. Jadi
Pemisahan ini memberi kesadaran baru, kesadaran moral untuk hidup kudus sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam 10 hukum itu, ya. 10 perintah Tuhan itu, Keluaran 20. Nah, begitu pula dalam perjanjian baru, manusia menanggapi anugerah keselamatan dalam Kristus melalui perilaku hidup baru. Artinya anugerah Allah dalam Yesus sebagai landasan sikap etis orang Kristen. Ya. Ada ahli etika namanya Stephen Mott. Anugerah Allah mempengaruhi orang Kristen dengan kuasa Roh Kudus secara etis, termasuk dalam social action mereka. Jadi, sosial aksi sosial yang dilakukan orang Kristen itu dipengaruhi dari anugerah Allah yang membebaskan itu menurut Mott. Etika Kristen adalah respon kita kepada anugerah Allah. Sehingga kita memperbarui sikap hidup dan menjadi imitators of God. Ya. Kita ini adalah imitators of God. Artinya kita mengimitasi, ya, kita mengimitasi. Meniru, ya, meniru perilaku Tuhan, bukan meniru perilaku iblis. Jadi mahasiswa itu meniru perilaku yang baik, bukan meniru perilaku cekemabok, ya. Meniru belajar rajin, bukan mencerita dari pagi sampai malam. Jadi kita mengasihi karena Allah lebih dahulu telah mengasihi kita. Jadi sikap etis orang Kristen untuk melakukan kebaikan dalam segala bentuk sebagai tanggapan terhadap anugerah keselamatan Allah dalam Kristus itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan baik buruknya perilaku manusia? Maka orang membedakan dua macam etika. Ya, ada dua macam itu. Etika deskriptif pada satu sisi dan etika normatif pada sisi yang lain. Ya. Jadi pada etika deskriptif ini, etika yang berusaha meneropong, ya dia meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini, ya, sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif ini memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Ya. Jadi fakta dasarnya apa? Keputusan kita apa? Jadi seorang mahasiswa, fakta dasarnya ia dibiayai oleh orang tua untuk kuliah. Itu faktanya. Kalau begitu keputusan etis apa yang harus diambil mahasiswa? Ya saya harus belajar supaya uang orang tua tidak sia-sia. Bukan saya harus pacaran karena nanti saya tidak laku. Tidak, saya harus belajar. Nanti kalau sudah pagelar, sudah berhasil, pasti laku. Jadi ada cewek-cewek yang takut tidak laku maka pacaran sembarang. Laki-laki juga begitu, pacaran sembarang. Karena takut tidak laku. Etika normatif di sisi yang lain, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang diputuskan,
ya, kerangka tindakan yang putuskan. Jadi ini misalnya etika normatif ini misalnya kalau di kampus itu peraturan akademik ya. Ada norma-norma untuk Anda kuliah. Pergi ke kuliah tepat waktu ya. Pakai pakaian sopan ya. Jangan lu pergi kuliah lu buka kancing semua mau bawa ke darah. Memangnya lu mau bakal dan dosen. Nanti satpam tahan lu di pinggir jalan ya. Tidak masuk lagi. Atau pergi kuliah bukan cek mabok dulu pergi kuliah, nanti lu terhuyung-huyung. Belum sampai depan kelas lu suruh buang. Nah ini, disitulah ya yang harus dibedakan. Nah sekarang apa ukuran yang objektif yang dapat dipakai untuk menilai suatu tindakan itu baik atau jahat? Immanuel Kant dan John Stuart Mill memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Ya, menurut Kant, untuk menentukan yang baik itu ditentukan dari dua prinsip ini. Prinsip pertama adalah sesuatu yang berlaku sebagai hukum yang bersifat universal. Artinya, apapun yang kita lakukan dimanapun dan kapanpun dilakukan oleh siapapun, itu berlaku universal. Dan dapat diterima semua pihak. Maka itu disebut baik. Atau sebaliknya buruk kalau ditolak secara universal. Misalnya, bom bunuh diri yang barusan terjadi itu. Dilakukan oleh para teroris. Itu ditolak karena secara universal bom bunuh diri itu dianggap teroris, satu kejahatan kemanusiaan, kejahatan keagamaan juga, penafsiran dalil-dalil agama yang keliru dari agama-agama tertentu. Jadi ditolak, tidak benar, tidak etis. Prinsip kedua adalah memperlakukan orang lain atau diri sendiri bukan sebagai alat atau sebagai objek. Ya. Jangan kita jadikan orang sebagai alat, peralat orang. Orang jadi objek, ditipu-tipu. Atau perempuan menjadikan dirinya sebagai objek seks, tidak. Maka itu disebut oleh prinsip kedua menurut Kant yang harus diikuti. Memperlakukan orang lain atau diri sendiri bukan sebagai alat atau objek belaka. Sedangkan menurut John Stuart Mill, sebuah tindakan dikatakan baik apabila ia bertujuan dan berakibat membawa kebaikan yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang, ya, membawa kebaikan yang sebanyak mungkin orang. Ini yang disebut baik atau bermoral atau etis, mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Korupsi, apakah itu mendatangkan kebaikan bagi banyak orang? Tidak. Dia hanya mendatangkan bagi dirinya atau keluarga atau konco-konconya saja. Banyak orang nanti menderita, ya? Dan lain sebagainya. Ya, jadi bagaimana kaitan etika dengan landasan pemikiran ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Ontologi kan berasal dari bahasa Yunani, ontos dan logos. Ontos artinya ada, dan logos artinya ilmu. Berarti ilmu tentang ada, ilmu tentang keberadaan. Jadi kalau dikaitkan dengan etika, maka dapat disimpulkan bahwa ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan seseorang atau keberadaan kelompok yang menentukan perilaku baik atau buruk. Jadi keberadaan kita sebagai orang Kristen
menuntut kita berperilaku sebagai pengikut Kristus. Anda orang Kristen, berarti Anda harus berperilaku mengikuti teladan Kristus. Kita lihat di Boti misalnya, orang Boti tidak mencuri. Karena keberadaan mereka sebagai orang Boti sudah ada yang mengatur perilaku, etika. Kamu mencuri ayam, justru kamu akan diberikan ayam oleh orang-orang seluruh kampung itu. Maka malulah sudah. Lebih baik jangan mencuri supaya jangan dapat malu. Jadi keberadaan kita menentukan perilaku kita, ya. Lalu epistemologi, apa itu? Kaitannya dengan etika. Jadi epistemologi ini juga dari kata Yunani episteme dan logos, ya. Episteme artinya pengetahuan. Dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi epistemologi kalau dikaitkan dengan etika merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan tentang apa yang baik atau apa yang buruk. Atau apa yang patut dan apa yang tidak patut dari perilaku seseorang. Jadi apa yang tidak patut atau tidak yang patut itu sumbernya dari mana? Pengetahuannya dari mana kita dapat? Ya dari kitab suci. Orang Kristen punya dari kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terakhir, aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksio. Ini ada merek HP atau laptop aksio, ya. Ini dari bahasa Yunani. Aksio dan logos. Aksio artinya pantas atau layak, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi kalau etika dikaitkan dengan aksiologi, maka ia merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Dan pengetahuan itu mampu diterapkan dalam kehidupan nyata. Ketika orang mempelajari etika, maka ada manfaat dan kegunaan dari ilmu yang dipelajari itu. Dan ia mampu mengaplikasikannya. Ya, mampu mengaplikasikannya. Nah, sekarang kita pindah pada moral otonom dan moral heteronom. Menurut Immanuel Kant, moral otonom adalah sikap etika atau moral yang dilakukan karena muncul dari dalam diri sendiri dan tanpa paksaan dari luar. Ya, etika yang muncul dari dalam diri sendiri. Seorang anak membantu mencuci piring, menolong ibunya. Itu lahir dari dalam diri sendiri. Ini moral otonom. Tanpa diancam, tanpa mau dipukul, baru dia mencuci. Tapi dengan sendirinya, maka itu disebut moral otonom. Sedangkan menurut Immanuel Kant, moral heteronom itu adalah sikap etika atau moral yang dilakukan karena muncul dari luar. Yang sifatnya diwajibkan atau dipaksakan untuk dilakukan oleh seseorang. Contohnya begini ya, kalau mahasiswa naik motor tidak pakai helm. Karena tidak ada kesadaran moral bahwa pakai helm itu penting. Tidak ada kesadaran bahwa helm ini akan melindungi kepala supaya jatuh jangan bocor, ya. Atau jatuh kepala tidak pecah lalu meninggal. Nanti ketika sampai lampu merah dan lihat polisi baru lari salah-salah. Atau baru cepat-cepat ambil helm kau pakai, ya. Jadi moral yang ada ini karena pakai helm muncul dari luar karena dipaksakan. Diwajibkan.
oleh polisi. Lihat polisi baru pakai helm. Takut kena tilang, takut didenda, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya moral heteronom. Moral yang muncul dari luar. Etika yang muncul dari paksaan dari luar. Orang melakukan karena takut, ya. Orang melakukan karena takut. Bukan kalau moral otonom, orang lakukan dengan kebebasan dan kesenangan. Ya, lihat ini foto anak ini. Dia cuci piring dengan gembira, dengan senyum-senyum. Sementara dua mahasiswa ini naik motor tanpa helm. Karena memang tidak ada kesadaran moral otonom itu. Yang ada nanti heteronom. Begitu dapat polisi baru terpaksa pakai helm atau lari sembunyi. Ya, jangan mahasiswa Unkris jangan tiru model ini ya. Harus tiru kembangkan moral otonom. Naik motor pakai helm dulu, jaga keamanan, jaga kesadaran, keselamatan diri sendiri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menentukan sebuah perbuatan itu baik atau buruk. Tadi kita sudah bilang bahwa etika itu tidak berdasarkan pandangan ideologi, filsafat, kata hati, akal budi, dan lain sebagainya. Tapi berdasarkan Alkitab. Nah, Alkitab membedakan dalam rumusan yang jelas. Rumusan berdosa atau tidak berdosa. Jadi apa yang baik itu? Ya baik. Kalau apa yang tidak baik ya dosa. Mau menjadi orang benar atau orang jahat? Orang fasik? Bagaimana mengukur sebuah perbuatan adalah dosa? Maka Alkitab memberikan 3 hakikat dari dosa. Jadi Alkitab memberikan 3 hakikat dari dosa. Pertama itu dosa adalah kesombongan manusia terhadap Allah. Dan manusia menindas kebenaran yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga mendatangkan murka Allah juga. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah yang nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa adalah penyelewengan dari tujuan. Pendurhakaan atau pemberontakan terhadap hukum-hukum Allah. Kita bisa lihat cerita di Kejadian 3 itu. Ketiga adalah keinginan untuk manusia menyamai Allah sendiri. Jadi manusia bosan daripada hanya sekedar jadi gambar Allah. Manusia mau menjadi sama dengan Allah itu sendiri. Ya. Coba dibaca itu Kejadian 3 ayat 5. Jelas dikatakan di situ. Bosan mau jadi manusia saja. Dia mau jadi Tuhan Allah. Maka jatuhlah dalam dosa. Nah, dosa menurut Alkitab. Dari sifatnya, dosa dapat dibedakan atas 2 macam. Dosa pasif dan dosa aktif. Dosa pasif terjadi karena manusia dibujuk, digoda, diseret, dan diselahkan matanya untuk melakukan dosa. Sedangkan dosa aktif terjadi karena manusia tidak hanya digoda untuk berdosa, tetapi manusia mengatakan ya kepada dosa. Dan kemudian menjadi hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Ya. Ini dosa pasif dan dosa aktif. Alkitab juga membedakan antara dosa perseorangan dan dosa kolektif. Dosa perseorangan adalah dosa yang dilakukan orang per orang.
Misalnya dosa yang dilakukan Daud, ya. Daud lihat Batseba mandi, ya. Lalu dia lihat dari di soto rumah, teras rumah di lantai atas. Wih, ada perempuan cantik mandi telanjang di sana. Maka dia berdosa. Dia sendiri berdosa. Dia langsung mengingini Batseba. Padahal Batseba sudah punya suami namanya Uria. Dia atur strategi supaya Uria nanti pergi perang. Lalu dia minta panglima untuk tempatkan Uria di paling depan. Supaya kena panah dari musuh dan cepat mati. Dan benar, itu dilakukan. Lalu Batseba dipanggil masuk dalam istana, lalu Daud menikah dengan Batseba. Kejahatan ini. Nah, nanti ditegur oleh Nabi Nathan. Nanti bisa baca sendiri ya. Itu dosa dari Raja Daud. Atau dosa dari Simon Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Dosa pribadi dari Petrus. Sedangkan dosa kolektif adalah dosa yang dilakukan secara kolektif. Dosa Yerobeam yang menyebabkan orang Israel turut berbuat dosa. Menyembah patung lembu, ya, dan lain sebagainya. Itu dosa kolektif. Kita lihat juga gambaran Alkitab tentang dosa kolektif. Menunjuk kepada ego kolektif. Ego kolektif. Dan ego kolektif itu lebih jahat, lebih berani, lebih bandel, dan juga lebih munafik. Ya. Kita lihat ya, ketika Pontius Pilatus di Gabata. Ini di gambar pertama ya. Gambar yang ini yang pertama. Pilatus ada duduk itu. Bertanya kepada orang Yahudi satu demi satu, apa yang harus aku lakukan terhadap orang ini? Diangkat tangan menuju ke Yesus. Tidak ada orang yang berani berkata salibkan dia pada saat itu. Tetapi ketika Pilatus bertanya kepada massa orang banyak di luar, ya, di halaman luar, maka secara serempak mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Nampak bahwa kesombongan kolektif lebih fanatik dari kesombongan perorangan. Ya, gambar kedua itu ya. Pilatus bertanya, di orang banyak bilang selipkan. Tapi tanya satu-satu, diam. Tidak ada yang berani. Dalam sejarah Jerman juga, kita lihat nafsu berkuasa secara kolektif itu berwujud dalam kediktatoran dan imperialisme. Adolf Hitler. Ya. Ini foto Adolf Hitler ini. Jadi dengan semboyan nasional sosialismus, Hitler ini mampu menghipnotis orang-orang Jerman untuk berperang. Ya, seluruh Eropa waktu itu sudah ditaklukkan hampir seluruhnya. Tinggal Inggris dan Rusia saja yang belum. Tapi seluruh yang kecil-kecil sudah. Perancis suka kalah. Belanda juga. Lain-lain suka kalah semua. Ini karena nasional sosialisme yang dipropaganda oleh Hitler. Mendorong Jerman masuk dalam perang. Ya. Bahkan di bawah komando Hitler juga jutaan nyawa orang Yahudi yang tidak berdosa itu dibunuh. Nyawa mereka mati binasa. Diperkirakan sekitar 6.000 orang Yahudi mati sia-sia. Di kamp-kamp konsentrasi. Ya, yang dibuat oleh Hitler ini.
Jadi di museum di Bonn yang Bapak kunjungi misalnya, di situ ada museum, ada satu gunung, gunung itu Bapak lihat Bapak ternyata tumpukan sepatu. Itu tumpukan sepatu orang-orang yang sudah dibunuh di kamar-kamar gas. Di foto yang lain ada tumpukan gunung juga. Bapak lihat Bapak ternyata itu mayat-mayat orang. Dalam keadaan telanjang yang ditumpuk-tumpuk jadi gunung. Betapa kejamnya. Ada museum juga yang memperlihatkan lampu-lampu kulit-kulit lampu. Jadi orang Jerman ada bikin lampu lalu bikin dia punya penutup lampu kulit itu. Itu dilihat Bapak ternyata dibuat dari kulit manusia. Nah itu tentara-tentara Jerman ambil kulit orang Yahudi lalu dibuat jadi perhiasan, pembungkus kulit lampu itu tadi. Betapa sadis ya dan kejamnya. Nah ini kita lihat kejahatan kolektif ya yang dilakukan itu. Lebih jahat. Dosa kolektif juga berwujud dalam kelobaan kolektif. Seperti pembentukan blok-blok ekonomi dan propaganda kapitalisme secara besar-besaran dan secara global. Dosa kolektif juga bisa berwujud dalam kecabulan kolektif, percabulan kolektif. Seorang laki-laki mungkin takut dan minder pada perempuan. Kalau seorang diri ya, di muka perempuan dia malu-malu, satu kata pun dia tidak bisa ucap. Tapi begitu bersama 3 atau 4 teman laki-lakinya, lalu ada perempuan lewat, maka dia mulai boto-boto, lebih cerewet dari perempuan lagi. Ya. Melecehkan, bahkan mungkin melakukan pemerkosaan secara beramai-ramai. Ini dosa kolektif ini juga jahat ya. Juga bisa berwujud dalam kemunafikan kolektif. Dan biasanya lebih dahsyat dari kemunafikan perorangan. Misalnya mass media, TV, radio, koran, majalah. Yang dikontrol oleh para penguasa atau para politisi atau para pengusaha. Opini masyarakat dibentuk menurut pesanan pihak-pihak tertentu. Ya, pihak-pihak tertentu. Nah, jadi karena itu kita lihat bagaimana dosa itu. Ya. Dalam berbagai-bagai bentuk dan rupanya. Alkitab juga membedakan dosa terhadap Allah dan dosa terhadap sesama manusia. Namun perbedaan ini tidak boleh dipahami sebagai pemisahan yang tajam. Karena dosa terhadap Allah adalah juga terhadap manusia atau sebaliknya. Barang siapa berdosa maka ia seolah-olah menampar wajah Allah. Dan merusak hubungannya dengan Allah dan manusia. Jadi saya melecehkan seorang perempuan misalnya, sebetulnya saya menampar wajah Allah. Karena perempuan itu adalah ciptaan Tuhan. Injil Matius malah merincikan dosa dalam 3 kategori. Ya, dosa dalam pikiran, dosa dalam perkataan, dosa dalam perbuatan. Matius 5. Ya. Bahkan orang yang sudah dikatakan pembunuh, walaupun dia baru benci saudaranya. Orang sudah dikatakan berzina, walau dia belum melakukan, tapi pikirannya kotor, penuh dengan hawa nafsu, maka sudah dikatakan berzina. Walaupun dia belum melakukan tindakan apapun. Dan orang sudah jahat atau berlaku fasik ketika hatinya jauh dari Allah. Walaupun dia mengunjungi
rumah Allah, rajin dan setia, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Di rumah Tuhan, tapi hati jauh dari Tuhan, sama saja. Itu juga dosa. Dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, Alkitab juga membedakan dosa dari jenisnya. Dari jenisnya Tuhan Yesus membedakan ada 2 jenis dosa. Ya, menurut Markus 3 dan Lukas 12. Dosa yang dapat diampuni dan dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa yang tidak dapat diampuni itu adalah dosa kepada Roh Kudus. Barang siapa menghujat Roh Kudus, maka ia menjadi iblis. Dan orang yang demikian tidak dapat dan tidak mau dibimbing untuk kembali kepada Tuhan. Iblis tidak mengenal penyesalan. Orang yang telah dirasuki iblis akan bertindak secara sadar untuk mempertahankan kebencian terhadap Tuhan. Jadi, menghujat Roh Kudus ini tidak bisa diampuni. Yang hanya ada maut, ya, ada di depan. Dosa menghujat Roh Kudus akan mendatangkan maut. 1 Yohanes 5 ayat 16. Nah, itu saja kuliah kita di minggu pertama dan kedua. Terima kasih untuk perhatiannya. Shalom. Sampai berjumpa di kuliah-kuliah kita berikutnya.